cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau memberitahu dulu tata cara ibadah anak sekolah minggu versi kakak Calon Julitan ya adik-adik. Yang pertama adalah siapkan Alkitabnya. Oke, sebelum itu ya, sebelum kita mulai ibadah, kita siapkan Alkitabnya. Yang kedua adalah berpakaian yang rapi, seperti pakai kemeja atau adik-adik pakai dress kalau yang perempuan. Yang ketiga, untuk catat firman Tuhannya, tentu adik-adik harus ada buku catatan ya adik-adik untuk yang kelas pratama dan kelas pra-remaja. Dan yang terakhir adalah yang paling penting, hati dan pikiran untuk Tuhan. Tidak lupa kakak ingatkan untuk persembahannya dikumpulkan kepada orang tua atau bisa juga adik-adik tabungkan. Nanti dikasih ke orang tua untuk dibawa ke gereja untuk diberi persembahan ke gereja. Jangan lupa ya adik-adik. Oke, sekian adik-adik untuk peraturan sekolah minggu. Anak-anak kami yang kami kasihi, yang berada di rumah, anak-anak sekolah minggu yang disayangi dan dicintai oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu. Ama undang untuk semuanya bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita angkat lagu pujian Selamat Pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semualah tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Oke adik-adik, kita mau mulai. Kita mau pemanasan nih. Kita lihat adik-adik pada semangat gak untuk sekolah minggu hari ini. Oke, kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan sambil bangkit berdiri. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria.
adik-adik. Kita angkat lagu pujian lagi. Hari ini kurasa bahagia. Anak-anakku semuanya, kita akan mendengarkan Dasatita pada minggu ini yang diambil dari Dasatita pertama sampai dengan keempat. Tita pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tita kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Tita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tita keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikianlah firman Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang telah kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin.
Kita mau muji Tuhan lagi, kita angkat lagu pujian Bapak Abraham sambil bangkit berdiri. Ikutin ya adik-adik gerakannya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak, Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan, kaki kiri. Goyang kanan, goyang kiri. Lihat atas, lihat bawah. Putar, putar, lalu duduk. Oke, tapi belum boleh duduk adik-adik. Belum boleh duduk. Kita mau angkat lagu pujian lagi. Cuip, cuip, pam, pam, pam. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, ya,
firman Tuhan, kita angkat lagu pujian, Ku Kasih Kau Dengan Kasih Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang bertahan dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Bapa kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar adik-adik ingin mendengarkan firman-Mu, kiranya siapkan hati, pikiran, dan telinga mereka ya Bapa untuk mau mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kiranya juga berkati abang kakak sekolah minggu ya Tuhan yang akan memberikan firman Tuhan, kiranya berjalan dengan baik ya Bapa. Kiranya juga berkati ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita akan buka Alkitab kita di Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Lalu dilanjutkan dengan Matius 13 ayat 55. Sudah? Abang akan bacakan buat adik-adik. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudari ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu," dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Lalu Matius 13 ayat 55, "Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas?" Oke, adik-adik, firman kita hari ini adalah temanya meneladani Yesus dalam mencintai keluarga. Adik-adik, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa umat manusia ya, dan juga untuk memberikan kata teladan. Teladan yang dapat kita tiru dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita tadi sudah lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus yang sedang di kayu salib, yang sedang menderita, yang sedang kesakitan, yang sedang dipaku tangannya dan diberi mahkota duri di kepalanya, itu mengingat ibunya ya. Dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Nah, bagaimana sih perasaan orang tua ketika anak yang dikasihinya itu di kayu salib, disiksa, dan diberi paku tangannya, diberi mahkota duri? Pasti akan sangat sedih adik-adik orang tua. Nggak ada orang tua yang senang anaknya sakit seperti itu. Nggak ada orang tua yang senang anaknya di kayu salib. Nggak ada ya. Menderita seperti itu nggak ada. Begitu juga dengan kita adik. Nggak ada orang tua yang senang kita sakit. Nggak ada orang tua yang senang kita sedang sedih. Nggak ada. Nah, adik-adik, teladan Tuhan Yesus yang dapat kita tiru hari ini adalah dia mencintai keluarganya. Dia mengingat ibunya. Nah,
firman Kartini hari ini kita diberitahu bahwa teladan Tuhan Yesus ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita adik-adik, yaitu mencintai keluarga kita. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi Tuhan, nah, mencintai itu pasti nggak asing di kuping kita adik-adik ya. Itu pasti selalu kita dengar, ya, pasti kita selalu mendengarkan kata-kata mencintai, baik di TV, baik di media sosial, bahkan orang-orang menyebutkan seperti itu. Nah, adik-adik, mencintai itu nggak hanya sekedar kata-kata, perlu juga tingkah laku, perlu juga tindakan, ya. Nah, apa saja yang dapat kita lakukan adik-adik untuk mencintai keluarga kita? Apa sih yang dapat kita lakukan untuk mencintai keluarga kita? Yaitu dengan cara kita menjaga sopan santun di rumah sesama keluarga kita. Itu dilarang kita berbicara kata-kata kasar, ya. Jangan kita bicara kata-kata kasar, jangan bilang kata bego lo, jangan. Pokoknya usahakan berkata-kata dengan sopan dan ramah, ya. Terus kita harus mencintai keluarga kita, ya. Bentuk mencintai keluarga kita itu banyak adik-adik ya. Dengan kita membantu orang tua kita, dengan kita memberikan prestasi yang terbaik buat orang tua kita, itu juga udah bentuk mencintai keluarga kita adik-adik ya. Yaitu ketika kita sarapan bersama juga ya. Itu dapat menimbulkan rasa kecintaan kita antar sesama keluarga kita. Terus ibadah bersama, berdoa bersama, lalu membantu orang tua tadi ya, pembagian tugas ketika di rumah, ayah mengepel atau ayah membersihkan kebun, terus ibu memasak, kita nyuci piring atau mengepel, dan adik kita duduk diam atau adik kita dapat kita susur untuk membersihkan meja atau segala macam. Nah, adik-adik, hal-hal seperti ini, hal-hal yang dilakukan bersama-sama itu dapat menimbulkan rasa kecintaan kita terhadap keluarga adik-adik ya. Nah, adik-adik, mencintai itu ada di kitab 1 Korintus 13 ya adik-adik ya. Coba kita buka deh, 1 Korintus 13. Kita buka. 1 Korintus 13 kita buka. Nah, di sini banyak dijabarkan tentang kasih ya. Mencintai itu sama dengan mengasihi adik-adik ya. Cinta dan kasih itu sama. Nah, di sini dibilang di ayat 4, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Ya, kita harus saling sabar adik-adik sesama kita ya. Kita harus sabar, jangan kita marah-marah sama orang tua kita. Ya, jangan. Kita harus sabar. Terus ia tidak melakukan yang tidak sopan, ya. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Lalu, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, akan meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, kita sebagai anak-anak, adik-adik, sebagai anak dari orang tua kita perlu menuruti orang tua kita adik-adik ya. Karena di dasar titah kelima sudah dibilang ya, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, di sini Allah sudah berfirman adik-adik, Allah sudah menuliskan 10 dasar titah itu untuk menghormati orang tua kita. Menghormati orang tua itu sangat penting adik-adik ya. Ya, karena adalah orang tua kita itu pengganti Tuhan di muka bumi ini ya, di bumi ini ya. Ibaratnya Tuhan kedua di bumi ini ya. Jadi kita harus menghormati apa kata orang tua kita ya. Nah, ketika kita disuruh A, ya kita harus A. Ketika kita bilang jangan, ya kita jangan. Jangan pernah sekali-sekali kita melanggar apa kata orang tua kita, apalagi membentaknya, ya. Karena akan sangat nggak baik buat kita adik-adik.
pasti akan ada hal-hal yang buruk terjadi kepada kita jikalau kita tidak menuruti apa kata orang tua kita. Nah, adik-adik, balik tadi ke temanya, meneladani Yesus dalam mencintai keluarga. Nah, di sini Tuhan Yesus sangat cinta terhadap keluarganya ya. Dia sangat mengasihi keluarganya. Dia juga membantu ibunya ketika di perkawinan Kana, ya. Dan bagaimana Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, ya. Dia menuruti apa kata Maria. Maria meminta bantuan kepada Yesus. Tuhan Yesus bilang, apa yang bisa kulakukan untukmu, ibu? Nah, lalu Tuhan Yesus melakukan perubahan air menjadi anggur. Nah, adik-adik, kita harus mencintai keluarga kita ya adik-adik ya. Apapun itu, kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana. Kita nggak bisa memilih adik-adik. Aku mau lahir dari keluarga ini, nggak bisa. Kita harus mensyukuri kita punya keluarga. Banyak di luar sana yang nggak punya orang tua, ayah dan ibu, nggak punya adik, ya. Bahkan di sekolah minggu kita juga pun ada yang seperti itu adik-adik, ya. Kalau adik-adik ingat, kalau adik tahu yang namanya Harwin, ya, dia nggak punya ayah, dia nggak punya ibu. Opungnya pun sudah meninggalkan dia, ya. Kita bisa lihat bagaimana sedihnya Harwin, ya. Lalu sekarang Harwin tinggal bersama keluarga dari opungnya, ya. Nah, kita bisa belajar itu bagi adik-adik ya. Bagaimana pentingnya sebuah keluarga, bagaimana kita harus mencintai keluarga kita, ya. Karena keluarga adalah tempat kita berlindung. Keluarga adalah tempat kita untuk pulang, bukan tempat untuk pulang, tempat kita untuk bercerita, ya. Tempat kita untuk bertukar pikiran, tempat kita untuk mengadu, ya. Jadi kita harus menghargai orang tua kita, mencintai keluarga kita. Ya, apa kata orang tua kita harus turutin. Kita harus iakan, ya. Nah, itu aja firman kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Bagaimana kita dapat meneladani sifat-Mu Tuhan Yesus, yaitu mencintai keluarga Tuhan. Tuhan, bantu kami untuk menjadi anak yang baik. Bantu kami untuk menjadi anak yang takut akan Engkau. Menjadi anak-anak yang hidup akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Bapa juga berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Agar keluarga kami selalu sehat-sehat Tuhan. Agar kami selalu dalam perlindungan Engkau. Selalu dalam penyertaan Engkau Tuhan. Tuhan, hapuskanlah dosa-dosa kami Tuhan Yesus Tuhan. Bantu kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus teman-teman kami yang di luar sana Tuhan Yesus Tuhan, yang belum bisa merasakan hangatnya sebuah keluarga Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kehangatan Tuhan Yesus Tuhan. Kiranya juga Engkau yang menemani mereka Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Khususnya teman kami, adik kami yaitu Harwin Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menjaga mereka Tuhan Yesus, menjaga dia Tuhan, menjaga tumbuh kembangnya Tuhan Yesus Tuhan, menjadikan Harwin anak yang baik Tuhan Yesus Tuhan. Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Sekian firman dari Bang Dodo, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan minggu hari ini dapat adik-adik dengarkan dengan baik dan lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau menyambut firman Tuhan, sekaligus kita mau mengumpulkan persembahan. Kita angkat lagu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Semua saling
firman Tuhan dan ibadah minggu kita pada hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya, ditundukkan kepala. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Pada minggu hari ini Tuhan, adik-adik sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya firman-Mu ya Tuhan Yesus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan yang mungkin bekerja Tuhan, keluar rumah, kiranya berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan ya Tuhan agar terhindar dari segala penyakit ya Bapa. Tuhan, kami tidak lupa Tuhan untuk berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Kiranya Bapa, gereja kami ini Tuhan dapat bermanfaat, dapat menjadi berkat ya Bapa bagi lingkungan sekitarnya maupun bagi jemaatnya Tuhan. Tuhan yang baik, kami juga terus ya Bapa berdoa untuk bangsa Indonesia Bapa yang terus melawan COVID-19 Bapa. Kiranya Tuhan berkati Tuhan garda terdepan ya Bapa, para dokter, suster Tuhan, dan kiranya juga Bapa ketuk pintu hati masyarakat ya Bapa yang mungkin masih sering bandel Bapa untuk keluar rumah dan tidak memakai masker Bapa. Kiranya beri kami Tuhan semua kesehatan ya Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit ya Bapa. Berkati juga dengan adik-adik sekolah minggu Tuhan yang mungkin kesulitan Bapa untuk menjalani studinya melalui online. Kiranya hikmat dan kepintaran yang hanya daripada-Mu saja Bapa yang dapat diam di dalam mereka agar mampu mendengarkan semua materi dan menjalankan tugas-tugasnya Bapa. Ini Tuhan doa dan permohonan kami sampaikan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mari adik-adik kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Semua